Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Pati 2, baik yang hadir langsung di Masjid At-Taqwa Patemon maupun yang bergabung melalui Zoom atau juga yang mengikuti melalui channel YouTube Masjid At-Taqwa Patemon dan live Yaqwa TV. Alhamdulillah di pagi hari ini di sini cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan secerah hati kita untuk senantiasa beraktivitas, mendekatkan diri kita, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bersilaturahmi, sambil menghadiri majelis ilmu, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini adalah salah satu dari taman surga, riyadun min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah catat kehadiran kita baik yang hadir langsung di masjid maupun yang melalui Zoom sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pengajian Ahad pagi kali ini insya Allah kita akan membahas atau berbincang-bincang seputar umroh dan hal-hal yang mungkin jarang dibahas di kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi kita akan mendiskusikan itu dengan narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua, Al-Ustadz Haji Rohani, SPD MA. Saya sapa dulu Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini suaranya masih serak-serak. Ini pertanda habis bepergian ini. Ini suara settingan Mekah. Oh, suara settingan Mekah. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah, ini Ustadz Rohani belum ada 1 pekan ya kembali dari Tanah Suci setelah menunaikan sekaligus membimbing ibadah umroh tanggal 21 Oktober kemarin ya, dan pulang hari Ahad atau Senin dini hari kemarin ya, jadi 1 minggu ini ya. Ini cocok dengan materi yang akan kita diskusikan tentang ibadah umroh, karena yang menjadi narasumber masih hangat ya, suaranya saja masih serak gitu ya. Kalau ini teman-teman yang ada di sini ada yang suaranya serak, tapi bukan karena habis umroh, tapi karena flu gitu ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Kalau seraknya umroh insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya. Amin. Amin. Jadi Ustadz Rohani dan Bapak Ibu semua, jadi saat ini kita mendiskusikan tentang umroh. Umroh ini kan ibadah yang saat ini cukup ngetren gitu ya. Menarik, cukup ngetren, karena saya yakin kita semua umat Islam merindukan untuk bisa ziarah ke Tanah Suci, ke Madinah, ke Makkah, beribadah di sana. Dan sebagian besar jamaah kita mungkin sudah pernah menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji, tapi masih banyak juga yang belum. Jadi baru lihat Ka'bah, baru di gambar gitu ya, baru di YouTube, atau ketika ada saudara kita yang umroh ataupun menunaikan ibadah haji kemudian live di depan Ka'bah, kita disuruh atau diminta untuk berdoa. Nah, mungkin sebagian masih seperti itu, tapi sebagian lain sudah berpengalaman melaksanakan ibadah umroh mungkin lebih dari 1 kali gitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah, oleh karena itu kesempatan ini kita gunakan semaksimal mungkin bagi jamaah khususnya yang ingin berangkat umroh ke Tanah Suci, ibadah ke Tanah Suci, berziarah ke Baitullah. Kita nanti bisa bertanya-tanya, kita bisa berdiskusi langsung dengan Ustadz Haji Rohani. Mungkin kami sebelum kita berbicara atau berdiskusi lebih jauh, kami mohon pada Ustadz Rohani untuk menceritakan tentang pelaksanaan umroh yang ketika kemarin selama 9 hari Ustadz menjadi pembimbing atau mutawif ibadah umroh
di eh, Mekah kemarin. Monggo Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Farudin, para jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan sebuah pembukaan yang sangat menarik ya dari Ustadz Farudin, bahwa nampaknya umroh ini sekarang menjadi ibadah yang nampak tren gitu ya. Padahal ya trennya itu dari dulu gitu ya. Memang perintah itu Allah Ta'ala yang beri kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 196, di situ jelas disebutkannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayatnya panjang karena menceritakan tentang bagaimana Nabi waktu itu mau umroh ke Mekah kemudian terhalang karena dicegat oleh militer Quraisy di wilayah Hudaybiyah. Tapi yang jelas di permulaan ayat itu wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah atau untuk Allah. Sehingga ketika kita bicara ibadah umrah atau ibadah haji, itu tetap harus kembali kepada kaidah syariah bahwa ini adalah perintah Allah. Lillahnya itu yang harus kita garis bawahi. Bahwa akhir-akhir ini menjadi sangat mudah informasi itu diperoleh tentang ibadah umroh, itu karena pengaruh media, juga karena kemudahan transportasi. Tapi sejatinya bahwa umroh dan haji diwajibkan itu sudah sejak dulu kala, gitu kan ya, bahwa ibadah haji sendiri ibadah kuno yang itu dilakukan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Adam pun diriwayatkan setelah mendirikan tonggak-tonggak Ka'bah itu juga bertawaf gitu ya. Tapi kemudian manasik haji sendiri kemudian merupakan pengabadian dari apa yang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim Khalilullah itu diberikan cobaan untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Jadi teman-teman sekalian, bahwa ibadah umroh ini menjadi semakin ngetren istilahnya Ustadz Farudin tadi, karena sekarang mudah sekali. Ya saya sebut mudah sekali apa? Informasinya untuk menuju ke sana. Bahkan teman-teman muda dah tidak tanggung-tanggung lagi, baru merencanakan akan ke sana naik motor gitu ya. Itu luar biasa. Nanti kalau naik motornya gimana itu? Naik pesawat, naik kapal ya, nyebrang ke Asia Selatan, setelah itu darat sampai nanti sana gitu. Jadi ini sekaligus motivasi yang positif ya, bahwa teman-teman di Gunung Pati dan di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umumnya, mari bareng-bareng nih bangkitkan. Yang kita laksanakan kemarin 10 hari ibadah umroh, tentu merupakan ritual ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak detail-detail yang bisa diceritakan sebagai hikmah yang merupakan oleh saya kepada panjenengan semua para jamaah nanti bareng-bareng. Tapi untuk hari ini saya ingin rileks dulu ya, karena ya namanya masih agak jet lag sedikit, jadi saya tidak mau cerita lah, tergantung pertanyaannya beliau aja gitu loh. Jadi Pak Ustadz Farudin mau tanya apa saya jawab gitu aja gitu. Nek dilalai kok tidak mau tanya, ya sudah kita akhiri gitu ya. Itu lebih bagus lah gitu ya. Yang jelas bahwa 10 hari kemarin yang kita laksanakan itu adalah sebuah ritual ibadah gitu ya. Jangan keliru bahwa itu plesir atau hanya ziarah, tapi itu ritual ibadah mahdhah. Nah, menarik ini. Jadi kadang-kadang yang terbersit itu ada orang yang melaksanakan ibadah umroh memang betul-betul karena niat ibadah gitu. Tapi yang kita lihat di masyarakat ya, dan mungkin ini bisa jadi salah sih ya, karena niat kan masing-masing yang
yang kembali kepada masing-masing. Ada yang berkali-kali umroh, kemudian daripada wisata ke tempat lain gitu. Jadi kita lebih baik wisata sekaligus beribadah di Mekah dan Madinah. Ini desmond Ustaz. Awalan dari mana orang itu berangkat sebagai sebuah motivasi itu beragam ya. Kalau tukang plesir ya mungkin gitu gitu. Karena dia memang tukang plesir gitu. Daripada bulan baleni itu Yojo Parangtritis, Yojo Parangtritis, Solo, Malang, bulan baleni terus. Nah, karena dia memang ahli plesir gitu ya. Nah, itu kemudian mengatakan wah daripada bulan baleni plesir ya mbok yo ke Mekah sana, yo kita yo ndelok-ndelok yo no plesire. Ini kan di situ ada ritual ibadahnya yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hukumnya wajib ya. Jadi haji dan umroh jangan keliru menafsiri, itu wajib dengan klausul bagi yang istitoah. Istitoah itu mampu dalam hal apa? Utamanya mengadakan perjalanan ke sana gitu. Jadi sama aja mungkin Pak Ustadz Farudin ya akademisi biasanya hidupnya di perpustakaan. Nah, mungkin bisa mengatakan daripada perpustakaan kampus terus sekali-sekali Al-Makkatul Mukarramah. Sekali lagi baca buku di perpustakaan Makkah kan gitu ya. Atau bahkan kemarin kita sempat untuk ziarah ke kota Taif. Di situ ada Al-Maktabah Taif ya, yaitu Al-Maktabah Taif itu jadi di situ ada perpustakaan yang gandeng sama masjid yang sangat terkenal ya di situ. Itu kemudian menjadi sebuah inspirasi juga. Saya lihat jamaah itu ya perilakunya beragam ya. Yang dari sini memang kerjaannya di perpustakaan, sampai di sana itu lihat perpustakaan ya senang sekali itu. Foto-foto gitu ya di perpustakaan gitu ya. Nah, jadi itu merupakan sebuah pengalaman ya, pengalaman positif yang dari mana asalnya motivasi itu sangat bisa dimaklumi. Bahkan mungkin yang suka touring ya itu tadi mau naik motor ke sana ya. Tapi pada akhirnya itu adalah sebuah perjalanan ibadah, itu yang harus dimengerti, bukan semata-mata plesir gitu ya. Ya, jadi tentang niat tentu kembali kepada masing-masing ya. Jadi ya cuman ya tetap lebih baik ya plesir ke Mekah Madinah sambil beribadah umroh dibandingkan dengan parangtritis sambil cari wangsit gitu ya. Tentu jauh lebih baik ke sana. Nah, kemudian tentang ini Ustadz, jadi tadi disebut bahwa haji dan umroh adalah kewajiban man istata'a ilaihi sabila, jadi bagi yang mampu, yang istitaah. Permasalahannya adalah begini, jadi kadang kita sebagian di antara kita melihat ada orang yang secara ekonomi tidak mampu gitu ya. Secara ekonomi tidak mampu, tapi karena punya niat yang kuat, tekad yang kuat, menabung mipil gitu ya. Jadi ada dikisahkan juga ada tukang becak, ada pemulung gitu yang memang dia niatkan untuk bisa ziarah ke Baitullah. Nah, bagi kita yang ini mungkin ada teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau punya keinginan ke situ gitu ya, ini triknya bagaimana agar bisa berangkat umroh itu dengan mudah? Karena sekarang ini kita sudah bisa mengakses ilmu dengan lebih terang gitu ya. Maka saya tentu mengajak teman-teman, khususnya teman-teman pelajar itu awalannya tentu dari semangat ibadah ya. Tadi yang pertama itu kewajiban. Yang kedua, ibadah umroh dan haji itu memang mempunyai keistimewaan yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kalau kita paham istimewanya ini, insya Allah ya, dengan hidayah Allah kita akan termotivasi sekali. Salah satunya dalam hadis Bukhari nomor 1773. Ini Rasulullah SAW menggariskan, ini penting sekali dan saya harap nanti teman-teman muda ini menghafal juga hadis ini ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza ilal jannah. Ini hadis yang populer di kalangan para muktamirin, orang yang berumrah.
Al umratu ilal umrati. Satu umroh dengan umroh yang lain itu kafaratun lima bainahuma. Adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau misalnya suatu waktu kita berumroh ya, kemudian ada jeda mungkin 1-2 tahun atau lebih, kemudian kita umroh lagi, maka antara satu umroh dengan umroh yang lain itu kafaratun lima bainahuma, itu menjadi penghapus dosa. Dosanya diamnesti, diampuni. Pertanyaannya adalah, kemewahan apa yang lebih besar daripada diampuninya dosa? Tidak ada. Orang kita ini sholat, zakat, puasa, haji, berjihad di jalan Allah, ngaji, tolabul ilmi itu mau ngarep-arep apurani Gusti Allah, mengharapkan ampunan Allah. Maka kalau sudah tahu, oh berarti umroh satu dengan umroh lain itu menghapus dosa, wah itu pantas diperjuangkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jaza, tidak ada lah, ini gaya bahasanya perhatikan, laisa lahu jaza, tidak ada balasan untuk haji mabrur itu illal jannah, kecuali surga. Sudah diampuni dosanya, diberi pahala surga, puncaknya puncak pahala. Maka tadi Ustadz Farudin menyampaikan triknya bagaimana. Jawabannya ilmu dulu, saya sarankan itu penting. Jadi kalau pagi ini mengangkat tema hikmah umrah, wah saya setuju ya. Karena itu ilmu dulu. Orang kalau sudah punya ilmu, insya Allah punya kekuatan. Kalau tentang bekal perjalanan sih nggak usah terlalu pusing lah, ya pesawat sudah ada yang ngatur, ya kan, biro perjalanan banyak, nggak usah ngatur sendiri, ya kan, akomodasi konsumsi selama perjalanan udah ada yang ngatur, yang penting kita bayar gitu aja gitu loh. Bayarnya kalau nggak punya cash ya pakai cek gitu kan, nggak harus punya uang tapi punya cek gitu kan, cek nggak punya ya mobile banking gitu loh. Jadi sapa omong umroh kudu nggo duit kuwi biyen. Saiki ora, pengin aku juga berangkat umroh ndak pakai uang. Saya cuma mobile banking aja gitu ya. Nah, kemudian tadi karena spesial ditujukan kepada teman-teman saya yang muda, ya keren dong. Keren kalau anak muda umroh itu, karena jamaah haji Indonesia itu mayoritas di sana. Jadi wajah terbanyak itu wajah Indonesia. Hanya kalau kita matke itu memang wajahnya itu rata-rata 50 up, 50 ke atas. Beda dengan teman-teman kita dari Turki. Di Turki itu sak mini-mini. Nah gini cah nom-nom. Itu banyak, karena apa? Jarak lebih dekat. Dan tentu saja mereka mungkin saya juga lebih maju secara pemahamannya. Itu loh. Nah sekarang teman-teman ini tadi trik ya. Nah, triknya harus fundraising. Fundraising Pak berarti minta-minta. Oh jangan. Kalau minta-minta tidak boleh, tidak istitoah itu. Jenengan mulai menukar bakat Anda dari sekarang gitu. Tukar bakatnya gitu. Pak Din itu kalau ditanya sama orang barangkali lo ya, saya tidak tahu. Nek ditanya itu Pak Ustadz Rohani bakatnya apa? Bakat saya itu menggerakkan orang. Maka dari cara menggerakkan orang ini saya jadi punya bekal untuk umroh, untuk haji. Tapi menggerakkan orang ke yang baik-baik loh ya. Nah, menggerakkan orang untuk belajar, menggerakkan orang untuk beribadah, menggerakkan orang untuk berwirausaha, itu jenengan teman-teman muda ini bakatnya apa? Mulai ditekuni dari sekarang. Wah, saya ini penyair Pak, suka menggubah puisi atau lagu, ya mulai berkarya. Kalau zaman dulu orang itu dapat penghasilan setelah dia terkenal dulu kan, kalau jual bakat. Kalau sekarang enggak, sekarang ini sapa wonge tekun bakal tekan. Itu rumusnya YouTube kan. Nah, anggere sedina upload 3 kali sehari, lama-lama terkenal jenengan. Nah, ya dah. Dan ora kudu apik. Wong gitar Ali Bak tak ora apik, pakaiane ora apik, tapi karyanya bagus. Oh, itu nilainya luar biasa. Terus apa bisanya? Oh, saya bisanya Pak.
kegiatan sosial, boleh lakukan kegiatan sosial kalau bisa yang fenomenal, nolong orang, cari CSR. Tidak sedikit ya perusahaan itu yang kebingungan juga ini CSR mau dikemanakan. Saya pernah ke Kalimantan itu, saya disponsori sebuah perusahaan tambang batu bara untuk lagi-lagi menggerakkan orang ya di sana untuk kasih training guru-guru itu dibiayai dari CSR. Saya tanya, cara ngitung CSR-nya di sini gimana? Oh, per metrik ton dari batu bara. Bayangkan, per metrik ton itu sudah ada hitungannya sekian untuk CSR wajib dikeluarkan. Nah, bayangkan kalau anak-anak muda ini bersepuluh atau berlima bikin sebuah gerakan bakti sosial yang keren, nolong orang di suatu tempat misalnya, gandeng perusahaan, tapi jenengan kasih klausul tambahan, Pak, saya mau kerja 3 bulan sampai 6 bulan bantu masyarakat ini menyalurkan CS perpanjangan free ya, saya tidak usah digaji, cuma saya pengen umroh, tolong belikan tiket, nanti dapat tiket insya Allah. Ya, buktikan dulu kata-kata saya ya, tapi kerja dulu, maksudnya ada perjuangannya dulu gitu ya. Nah, tapi kalau cuma pasang status, wahai para orang kaya, biayailah saya untuk pergi umroh. Ya orang yang membaca statusnya lalu jawab meneketehe gitu kan. Ya. Meneketehe ngapain juga? Atau kalau mungkin yang nyetatus gitu putri malah bahaya juga, ada yang nyaut, bolehlah tapi kita umrohnya berdua setelah halal gitu kan. Nah, itu kan jadi malah untuk loro ya gitu ya. Enggak apa-apa itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa sekarang trennya tidak hanya tren tentang berangkatnya umroh, tapi anak-anak muda juga akan mampu dengan memprioritaskan gitu ya, memprioritaskan nabung ya. Kalau tadi nabung yang sidik-sidik itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang apalagi dengan kemampuan IT, talenta, manajemen itu, wah mereka bisa eksponensial penghasilannya, bisa cepat gitu. Bahkan di sebuah forum kewirausahaan saya pernah ketemu orang tersadar gitu. Oh, selama ini saya hanya melihat dunia ini lewat aja itu. Sementara orang lain dapat penghasilan banyak, saya cuma lewat aja itu. Contohnya misalnya gini, ada seseorang itu lewat bangunan, itu ada tulisannya kan, jenengan pernah lihat kan? Bangunan kan tulisannya dijual gitu kan? Atau disewakan. Terus bawahnya biasanya nama orang kan? Ada Susi, Riana, Andre, Johnson gitu kan? Nah, itu tolong bacanya jangan keliru loh. Dijual Susi, oh itu menjual Susi itu. Bukan maksudnya dijual rumah ini melalui agen properti yang namanya Susi gitulah. Berapa di antara Anda yang pernah terbetik dalam hatinya? Ini orang pada jual rumah, pawitannya mung MMT ini pun tidak segede ini ya. Cuma 40 cm kali 50 cm. Tempel ke dia bisa untung barangkali 100, 200, 300 juta. Mung pawitan tempelan aja. Berapa di antara Anda yang pernah terbersit dalam hati, "Mbok saya tak ikut main." Gitu loh. "Mbok saya tak ikut main, ada rumah yang dijual." Halo, ini pengumuman. Baru saja saya pulang umroh kemarin. Seraknya belum hilang. Jadi panggil orang, "Pak Rohani bisa ketemu saya?" "Iya." Ini kolega saya senior. Saya ini udah tua, rumahnya ada lebih dari satu. Yang rumah yang saya tempati saat ini sudah terlalu besar untuk saya, Mas. Nggih, Pak. Gitu. Lah dos pundi. Ah gini, nek misalnya saya itu jual rumah ini kira-kira patut enggak ya? Nggih, pantes mawon. Maaf saya minta pendapat jenengan karena anak-anak saya jauh. Nggih, mboten napa-napa. Saya tanya, "Pak, valuasinya berapa kira-kira?" "Oh, ini kemarin sudah ditaksir 4 miliar." Nih, pengumuman arep umroh cepet. Kok tak terke jenengan ning omahe, fotonen, terus jenengan upload, ojo kalah kalau Ghazali. Ya, sedina mbok upload ping 10, dijual rumah hubungi. Nek kuwi 4 miliar gul. Saya tanya Pak Arif, berapa Pak? Tradisi komisinya makelar properti Pak, berapa persen? 2,5. Nah, nek 2,5 dari 4 miliar niku pinten Pak? Oke. 4.000 juta loh. 1.000 jutanya berapa? 25 juta kali 4 100 wong papat mangkat umroh. Pawitan MMT 50 kali 40
Syaratnya sampeyan tuh berubah mindsetnya. Selama mindsetnya rak berubah ya angel. Umroh ki ngenteni engko nek wis duwe alas, duwe tanah, duwe sawah, duwe omah, 70 up baru aku tak mangkat umroh. Ya ora mangkat-mangkat. Cah nom harus punya terobosan seperti itu, ya. Jadi kalau jualan ndak punya barang, jasa ndak punya talenta, itu satu-satunya cara jadi makelar. Makelar itu halal kok. Makelar itu apa sih? Perantara. Makelar itu ya apa-apa dijual gitu loh. Jadi apapun dijual gitu. Aku yo makelar. Bukan punya sendiri ya. Ya itu contoh itu. Sekali lagi mindset. Kenapa kok saya bilang mindset? Karena biasanya yang gitu, terutama di tanah ini yang kita berada ini, seorang umum. Nek wis pelajar ya wis pelajar tok, gitu loh. Ngerti nih yo 3 pintu suci gitu ya, pintu kampus, pintu kos, sama pintu masjid. Itu ngono gitu terus. Ya sekarang tolong bergerak sedikit. Ini ada tokoh-tokoh wirausaha di sini. Ini ada Pak Dr. Ratno Agrianto, tanya pada beliau. Ini teman-teman muda seperti itu. Properti, main properti. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda datang ke pemilik properti, terus ikut menawarkan, cuma pawitan MMT, ada biayanya enggak sih? Udah. Biayanya gimana? Wong kamu juga ngiklannya gratis. Kecuali kalau ngiklannya di Google AdSense mungkin ya ono modalistik. Ya, tapi kalau ngiklannya cuma status-status saja atau di sosmed atau apapun, gawe ke video apa ini, apalagi nanti rumahnya yang mau dijual digawe ke cerita tapi tidak boleh bohong. Sejarahnya bagaimana Pak? Kemudian wah mantap nanti. Jangankan umroh lah, itu haji pun berangkat nek 100 juta kok. Umroh haji sak rabimu wis. Mangkat kabeh. Caranya jenengan harus anak-anak muda itu beralih dari mindset Baitullah itu orang sepuh menjadi Baitullah itu untuk orang yang kuat secara ekonomi, secara niat dan juga secara fisik. Karena kenyataannya panjenengan semuanya itu bisa menikmati ibadah haji dan umrah akan lebih nikmat kalau masih kuat secara fisik. Semuanya memerlukan kekuatan fisik. Oke, terima kasih. Jadi ini trik untuk kita yang muda-muda. Jadi harus selain ilmu tadi, terutama yang pertama ya. Jadi karena kita beribadah pasti ilmu itu yang harus difahami dulu, dipelajari dulu. Kemudian tadi bekalnya ternyata tidak harus nunggu sekian tahun ya. Kita tergantung kreativitas kita, ini yang muda-muda khususnya ya, kreativitas kita. Kalau yang mengandalkan gaji PNS ya mungkin agak lama ya. Agak lama mengandalkan gaji PNS ditambah mikirnya urutan gitu kan, karena SK-nya disekolahkan gitu dan seterusnya gitu. Jadi banyak peluang ternyata yang bisa kita tangkap untuk kita bisa beribadah umroh, meskipun tadi cukup bagi sebagian orang cukup mahal ya. Ada gini juga Pak Ustadz Farudin ya. Coba Anda ketik ya di Google umroh, nanti akan keluar nek ndak ratusan ribuan. Biro umroh sekarang itu cara memasarkannya udah beda dengan dulu. Kalau dulu tuh orang umroh tuh biasanya ngetut kiai ini. Begitu kiai ini bilang, "Yo umroh was, ora ono pitakonan hotel di mana, bisnya pakai apa, pesawatnya pakai apa." Sekarang enggak. Sekarang tuh jamaah udah pinter-pinter. Jadi cari biro itu yang bonafit ya lewat internet itu. Yang menarik jenengan lihat nanti masuk ke website umroh, biro umroh yang bonafit itu nanti biasanya ada link cilik entah di kiri atau di kanan, kemitraan. Kemitraan itu maksudnya apa sih? Kemitraan itu ada kalau mau memasarkan boleh. Enak karo enak itu mahasiswa langsung daftar, saya mau kemitraan. Kemitraan itu cuma kerjanya ya gitu. Tangi nyetatus bayaran gitu ya. Cuma ngiklan kan, nggak ngatur apa-apa, cuma menyebarkan info aja. Ini juga kesempatan bagus. Saya udah tanya-tanya sama biro umroh, saya tanya, Anda kasih upah berapa? 1 juta untuk setiap satu deal. Jadi kalau Anda bisa jual 35 packs, berarti dapat berapa? 35 juta. 35 juta, berarti Anda umroh gratis tuh. Jadi kalau ada orang bilang, oh di lembaga saya Anda ajak 35 orang umroh, Anda dapat umroh gratis, itu biasa.
Itu sudah sangat biasa. Gitu. Jadi dan itu kan tidak ada syaratnya harus pernah umroh, harus pernah haji, harus syarat usia tertentu, enggak. Sing penting orang tuh mau menggerakkan. Loh Pak, umroh kok diperdagangkan? Bukan umrohnya yang diperdagangkan, perjalanannya itu. Tiket itu kan dijual belikan. Kalau umrohnya sendiri tidak bisa diperdagangkan. Umroh itu ibadah, tidak bisa. Seandainya orang tuh bisa pergi ke sana tanpa harus beli tiket pesawat, ya akan ke sana sendiri-sendiri gitu. Harus dipahami gitu ya. Jadi tidak memperdagangkan umroh, tapi memperdagangkan fasilitas untuk orang bisa berangkat ke tanah suci dengan selamat, cepat dan juga dengan nyaman gitu. Nah ini sekarang open, silahkan nanti buka ya teman-teman. Maaf di sini saya tidak boleh sebut merek tertentu, tapi jenengan ketik aja, wah di search gitu, wah banyak sekali. Sejak open setelah pandemi ini, wah itu mantap itu. Banyak sekali. Nah, luar biasa. Silakan. Mosok orang lain main, Anda cuma jadi penonton saja gitu ya. Silakan. Ya, menarik ya. Jadi banyak trik ya, banyak yang bisa digunakan. Ya. Nah, Ustaz, ini tadi kembali ke tentang syariatnya umroh sendiri gitu ya. Tadi ini kan ayatnya beriringan dengan haji ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah itu. Kemudian kalau haji tadi itu kan diwajibkan sekali seumur hidup. Nah, kemudian ada hadis tadi tentang umroh, bainal umroh wal umroh itu ya, jadi ada kafarah dosa, menghapus dosa. Kalau umrohnya cuma sekali itu piye ya? Apakah dosanya ini dihapus atau tidak ini ya? Jadi kalau umrohnya cuma sekali, adalah tadi hadisnya bainal umroh wal umroh itu ya. Jadi ada haji wajib, jelas ya. Umroh itu juga ada umroh wajib. Umroh wajib itu umroh yang mengiringi ibadah haji. Jadi kalau orang berhaji itu otomatis nanti dia juga akan berumroh, namanya umroh wajib. Nah, bagaimana umroh bainal umroh al umratu ilal umrati itu? Itulah keagungan dari ajaran agama Islam. Jadi di dalam agama Islam tuh orang tuh seperti apapun itu dianggap. Yang bisa umroh sekali saja, yaitu dianggap. Yang berkali-kali ya dianggap. Nah, kemudian terus kalau umrohnya cuma sekali, itu terus bagaimana gitu ya? Apa ora dihapus dosane gitu ya? Nah, itu pertanyaan sangat menarik ya. Karena kalau kita dalami nanti akan ketemu, oh ternyata ajaran Islam tuh kanggone wong ngalim yo bisa dipakai, kanggone wong awam yo bisa dipakai, kanggone wong sugih bisa dipakai, kanggone wong menengah bisa dipakai, kanggone orang yang tidak diberikan keluasan rezeki sehingga tidak bisa pergi ke Baitullah pun tetap dapat pahala. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh itu. Maaf ya agak ke belakang sedikit ya tentang syariat itu. Nah ini sudah mau berangkat umroh ini ya. Maaf yang di Zoom, mohon maaf nih. Nah ini dulu, jadi ada ibadah itu yang nilainya sangat tinggi ya. Apa itu? Jihad fisabilillah. Di mana orang yang berjihad fisabilillah itu tidak hanya dijanjikan surga, tetapi masuk surga tanpa hisab. Lalu di zaman Nabi ini para perempuan itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada jihad, kewajiban jihad bagi kami para perempuan? Dijawab oleh Rasulullah, ada jihad bagi perempuan yang di dalamnya itu laqital, tidak ada peperangan. Lah jihad yang tidak ada peperangan itu apa? Yaitu al-haji wal umrah. Haji dan umrah. Satu, perempuan-perempuan untuk memperoleh surga tanpa hisab itu tidak harus di medan peperangan menjadi syuhada, tetapi melalui ibadah umrah dan haji. Yang berikutnya, terus haji tadi, kalau orang haji akan nanti juga beribadah umrah ya. Ada 3 cara melakukan haji, yaitu haji ifrad ya, kemudian haji tamattu, haji qiron. Nah, yang di jamaah haji Indonesia itu biasanya melaksanakan yang paling mudah yaitu haji tamattu, di mana
umroh wajib dulu selesai, setelah itu pakaian ihramnya boleh ditanggalkan, kemudian menunggu hari haji, baru dia melaksanakan haji, seperti itu. Nah, apa yang terjadi itu dijanjikan surga, ya. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza ilal jannah. Kemudian yang umroh tadi, nah umroh itu disebut juga haji kecil, ya, karena merupakan seperti haji tapi tidak ada ritual mabit dan tidak ada ritual wukuf sama melempar jumroh. Kalau orang kemudian mengkiaskan, oh berarti umroh pisan wae iso untuk swarga. Ya iso mungkin ganti jihad iso. Gusti Allah yang menentukan tentu saja, ya. Dan kemudian lagi gimana Pak? Akhir-akhir ini juga para alim ulama semakin ngomong jamaah, ya. Karena kan memang tidak semua orang punya kemampuan juga. Bagaimana kalau ditakdir memang Allah berikan dia tidak mampu? Sapa wonge, ya ta? Salat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk di masjid berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, baginya pahala seperti, kata sepertinya saya garis bawahi, seperti haji dan umroh tamah, sempurna. Bagi para jamaah mbok menawa yang satu dan lain halnya tidak memungkinkan sampai Baitullah, pengen tetap entuk ganjaran haji dan umroh, carane gampang, nganggo gampang, yaitu sholat isyraq 2 rakaat. Setelah subuhnya berjamaah, jangan pergi dulu, zikir sampai mataharinya terbit. Setelah matahari terbit tunggu sejenak, ya, kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Itu hadis Rasulullah, pahalanya seperti haji dan umroh, tamah. Seperti ya, apakah bisa menggantikan haji dan umroh? Tidak bisa. Tapi ganjarannya seperti haji dan itu Pak Ustadz Farudin dan teman-teman semuanya. Jadi keagungan ajaran agama Islam tidak ada orang terkecualikan. Yang terkecualikan yang bagaimana? Yang tidak taat, yaitu orang yang sudah mampu tapi dia niat juga tidak, apalagi bertindak berangkat juga tidak. Lah itu nanti ada hitungannya. Gitu kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau umrohnya sekali kemudian terus dosanya tetap banyak gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari riwayat-riwayat yang lain yang menggambarkan betapa agungnya fadilah melaksanakan ibadah. Juga ketika orang berumroh, bayangkan ya, prosesi umroh itu sebenarnya kan prosesi singkat. Kalau kita itu mikotnya dari Dzul Hulaifah, dari Masjid Bir Ali di Madinah, ya, itu wilayah Madinah, luar Madinah. Begitu mengenakan ihram, kemudian menyampaikan niat labbaik Allahumma umroh, itu kan melakukan perjalanan, kurang lebih 7 jam. Nah, perjalanan itu dengan darat, masih berikhram, kemudian masuk Masjidil Haram, tawaf, syai, menggunting rambut, tahallul selesai, katakanlah itu tak gawe sak suwe-suwe ini 3 jam, berarti itu 10 jam. Prosesinya hanya 10 jam untuk umroh itu. Tapi di situ diberi waktu biasanya oleh paket perjalanan itu kan 4 hari di Mekah rata-rata. Sholat di Masjidil Haram. Derek dawuh Kanjeng Nabi, sholat di Masjidil Haram mendapatkan pahala 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di At-Taqwa Patemon dan masjid-masjid yang lain. Lagi-lagi juga tidak bisa menggantikan loh ya. Pulang umroh nih Pak Ratno langsung tidak sholat gitu ya. Pak Ratno kok tidak sholat? Kan kemarin sudah dapat 100.000 kali 3 hari. Tidak begitu. Itu bahasa pahala, bukan bahasa fikih syariat. Gitu. Yang Masjid Nabawi 1000 kali, masya Allah, tidak ada di tempat lain begitu. Sehingga motivasi untuk ke arah situ tuh sangat besar.
lillahnya tadi. Ya, ya, jadi jelas ya, insya Allah sangat clear bahwa urusan pahala itu urusannya Gusti Allah lah kita niat ibadah melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Nah ini tadi nyambung Ustadz, ini ada pertanyaan yang pernah saya terima dari ibu-ibu. Tadi kan disampaikan perjalanan dari Madinah ke Mekah ya, dari Mikot sampai ke Mekah itu kan sekitar 6-7 jam itu. Nah ini ibu-ibu itu bertanya mau umroh tapi karena sudah tua dan ibu-ibu beser Ustaz. Jadi selama mulai berniat dari Mikot itu sampai ke Mekah, pertanyaannya adalah apakah harus suci dari hadas kecil ya terutama. Kalau hadas besar jelas, hadas kecil. Kemudian yang kedua, naik kebelet pipis sama BAB itu di bis ada toiletnya enggak? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, ini pertanyaan penting dan jangan dianggap kecil. Karena lamun pertanyaan seperti ini tidak pernah dibahas, nanti ada orang pulang umroh ginjeli kena. Karena ngampet. Ibadah yang satu-satunya ibadah yang harus suci dalam keadaan suci cuma 1 tambah 1, yaitu sholat dan tawaf. Selain itu, wis ikhram labbaik Allahumma umrah. Bisi mlaku mutawifi labbaik Allahumma labbaik, yang kakung menirukan labbaik Allahumma labbaik, yang putri pelan-pelan labbaik Allahumma. Lagi melaku 3 kilo pengen pipis apa batal ke ihram? Ndak. Jawabnya gimana? Yo pipis. Kalau di Indonesia biasanya pipis ki pom gitu ya. P karo P kan. Pom ki tempat pipis. Jadi kalau di Saudi rest area jarang. Jadi rest area itu jarang karena di tengah gurun ya, tengah batu-batu itu. Nah, biasanya bis di sana itu sudah grade-nya mungkin maaf sedikit lebih tinggi dari bis-bis kita ya. Itu ada fasilitas toiletnya yang bersih. Ya tergantung birunya juga ya, kalau dia perhatian bisnya bagus-bagus. Maka saya sebagai pemimpin perjalanan itu pengumuman yang paling sering saya sampaikan ya pengumuman pipis itu tadi gitu. Sebelum ikhram para jamaah ingkang ngersakaken toilet rumiyin monggo. Jadi saya biasa mengatakan kalau pipis dientekke sisan gitu. Ojo disisakan gitu. Dah pipis, dah salat 2 rakaat di Masjid Bir Ali, salatnya itu adalah salat tahiyatul masjid saja. Kemudian naik bis, sebelum mengucapkan niat umroh tadi dicek ya, karena ada syarat-syaratnya. Ibu-ibu telah mengenakan ikhram dengan sempurna. Ikhramnya ibu-ibu adalah pakaian biasa yang menutupi semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini istimewa Pak Ustadz. Ini istimewa kenapa? Manasik ya wis tak umumke, munggah bis ya wis tak umumke. Tekan praktek ya wis kebiasaan ning kene maskeran ya tetep maskeran. Wis dikandani ora entuk maskeran. Icik wedi corona daripada wedi dawuh Gusti Allah. Maka saya bilang pengecekan terakhir di Masjid Dzul Hulaifah itu saya bariskan jamaah ini. Yang masih maskeran masih ada 4. Bahasa Indonesia kita wis ora iso dipahami. Maka saya pakai bahasa askar. Bahasa askar Arab Saudi itu pakainya bahasa isyarat. Bu. Baru paham. Nah, itu. Kalau bapak-bapak ini riskan. Terutama bapak-bapak yang nuwun sewu rodok minen ashabil ngeyelin gitu ya. Pakaian ikhram bapak-bapak itu 2 helai kain tak berjahit, satunya dijadikan sarung, satunya dijadikan selendang titik. Kok anu celana dalam mboten Ustaz? Ndak. ISIS no ya ISIS. Full AC. Itu leh ngumumke itu H-1 mesti diumumke. Nanti di hotel diumumke lagi Bapak Ibu sampai di WA grup jamaah tak kei logo ya toh, logo celana dalam bercoret. Men ngilinge. Terus sampai di Dzul Hulaifah saurunge niat itu tak ceki betul. Ya ora tak rogo ya ora gitu ya. Tapi sebelahnya Pak Nun saya sebelahnya itu masih pakai celana dalam enggak?
Boten. Karena kejadiannya ada yang dilalai jamaah saya kemarin tidak ada kejadian. Yang sebelumnya ada kejadian. Di hotel udah diingatkan, Pak dicopot, mengkeh mawon dugi Bir Ali. Sampai di Bir Ali itu kan ribuan jamaah di situ lali. Wis labbaik Allahumma umroh ijek nganggo sampai Mekah, check in hotel, masuk kamar mandi, buka lu kok ijek ono celonone, nangis tuh sama mutawifnya. Itu kena dam, harus nyembelih wedhus siji 350 real. Nah, itu contoh orang nyepelek ke itulah. Nah, pertanyaan seperti tadi itu penting. Nek pipis, arep pipis terus dia, ya pipis. Pipisnya di mana? Di bis. Kalau bisnya lagi jalan. Nah, jamaah tapi ono juga sing kula nek mboten ting kamar mandi biasa mboten saged. Itulah kepandaian mutawif ya. Nah, jadi mutawif tuh ya harus pinter cerita, ya pinter syariat, ya pinter memotivasi. Nah, salah satu motivasi yang selalu saya berikan adalah bagaimana kita mohon pertolongan kepada Allah agar tidak beser tadi. Ya Allah, Allahumma surna, tolong kami biar tidak beser. Gitu. Jadi alhamdulillah ya orang ya ada sih antara tawaf, setelah tawaf kemudian kan prosesi berikutnya kan sholat 2 rakaat di belakangnya makom Ibrahim. Setelah itu kemudian akan sa'i. Sebelum sa'i itu minum air zam-zam. Lah di pemberhentian air zam-zam itu, maaf, ada jamaah yang baru itu tanya sama saya, Pak Ustadz tanya, kamar mandinya di mana? Waduh, di dalam Masjidil Haram tanya kamar mandinya di mana lah. Nek ning Atakla kan gampang le nunjuk kuwi ngono. Nah di sana tentu saya bilang ada tapi di luar. Ditanya lagi, pintu sebelah mana? Semua pintu mengarah ke kamar mandi. Nah nanti saya baliknya ke sini, insya Allah akan baik-baik saja selama jenengan pasti bisa melihat Ka'bah. Kan begitu? Entengnya seperti itu. Jadi ada orang yang tidak kuat nahan itu, tidak kuat. Nah itu juga harus dibantu, gitu. Wah saya sudah tidak kuat harus pipis, keluar aja. Nanti keluar akan ketemu WC. Hanya aja WC-nya tidak sedekat sini sama situ. Gitu. Sedekat sini sama kono jauh gitu ya, pipis saya. Jadi ini pertanyaan yang penting sekali gitu. Jadi tidak ngampet tapi harus pipis. Setelah pipis apakah wudhu lagi? Saya bilang bahwa yang harus suci itu hanya pada saat tawaf saja. Tawaf pun ketika batal itu tidak batal tawafnya, bersuci lagi terus menggenapkan tadi udah putaran melanjutkan ya. Melanjutkan. Kalau sa'i itu menurut para alim ulama diseyogiakan ya, sunnahnya adalah dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak dalam keadaan suci boleh. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi itu pertanyaan yang lazim ya, karena kita mau berangkat ikut penggembira muktamar aja ini mangkatnya tengah wengi ini pengen pipis piye gitu. Apalagi umroh yang lama gitu, dari Madinah ke Mekah ya perjalanannya di bis. Ya bisnya ternyata berbeda Ustaz. Nanti untuk penggembira muktamar bisnya dibuat yang seperti bis umroh gitu ya. Betul. Double decker ya. Double decker. Baik, Bapak Ibu jamaah, kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu jamaah baik yang ada di Masjid At-Taqwa Patemon maupun yang ada di Zoom, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seputar umroh ini, kami persilahkan. Monggo yang di masjid terlebih dahulu, ada dari adik-adik mungkin. Jadi triknya tadi sudah gitu ya. Syariatnya kita sambil terus belajar karena tidak cukup belajar syariat ibadah umroh ataupun haji dalam satu kali pertemuan pengajian saat pagi itu. Ya, sangat banyak yang harus dikaji. Dari putra putri, yang di Zoom ada Mas? Belum ada. Baik, sambil menunggu mungkin saya lihat kemarin ketika rombongan Ustadz Rohani melaksanakan ibadah umroh, banyak foto-foto yang saya lihat dari statusnya orang lain ya. Oh, ya. Ya, statusnya dari ini. Minta tolong mungkin Mas Aidrus bisa ditayangkan. Saya lihat ada foto-foto ketika ibadah umroh itu Ustadz Rohani dan juga yang lain itu bisa berinteraksi, silaturahim, ngobrol dengan jamaah dari berbagai negara gitu. Nah ini gimana kita biar bisa silaturahim dengan jamaah lain gitu.
teman-teman sekalian, jadi salah satu pengalaman istimewa ya, yang ketika kita beribadah di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu, ceritanya gini, kalau kita di At-Taqwa ini, kalau saya sholat di sini, setelah salam ke kanan sama ke kiri itu saya bisa nebak lah. Kalau ndak Pak Ustadz Kasmui ya Pak Komedi, kalau ndak Pak Komedi ya Pak Arif, kalau ndak Pak Arif ya Pak Farudin dan seterusnya. Karena apa? Memang masjid kampung kita. Sementara ketika kita sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kan jamaah dunia, sehingga hampir bisa dipastikan setiap habis sholat itu temennya lain. Nah ini yang istimewa, sehingga ini foto-foto. Oh ya, itu yang kanan atas ya. Yang kanan atas itu, itu ya, habis sholat asar menjelang sholat maghrib itu Masjid Nabawi. Kebetulan saya sama Ilham, kemudian ada teman yang kita ketemu di sana ya. Ini jamaah dari Prancis, tapi darahnya dari Aljazair. Jadi sangat salah satu contoh ya, karena banyak pertemuan seperti ini banyak. Sangat menggembirakan ketika kita ketemu sesama saudara muslim dari berbagai belahan dunia. Maka teman-teman tak tambahi sedikit, terutama yang masih mampu untuk belajar. Di samping berbekal ilmu, berbekal tiket perjalanan, berbekallah bahasa asing. Sehingga ketika ketemu saudara muslim dari berbagai belahan dunia itu bisa ngobrol ganyi enak. Bahasa asing utamanya dua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, ini yang kanan atas ini bahasa Arab bisa karena dia orang Aljazair, tapi bahasa Inggrisnya juga bagus. Saya tanya, do you speak English? Dia bilang yes. Langsung kita ngobrol. Isi obrolannya apa? Selalu menarik, yaitu tentang umat Islam di Prancis ya. Bagaimana umat Islam di Prancis ini menjalani kehidupannya sebagai muslim. Kemudian bagaimana pendidikan putra-putrinya ini dikawal di sana. Ini bawa anaknya kecil itu. Ya, lebih kecil dari Ilham itu. Pembicaraan yang sangat hangat. Saking hangatnya juga pembicaraan kami ini dilihat banyak orang juga sekelilingnya. Ada mbah-mbah jamaah haji Indonesia itu lihat anak Prancis itu yang sangat apa gue jenenge? Imut-imut itu ngasih uang gitu ya, saking senengnya itu rupiah 10.000 kasihkan anak Prancis tadi. Setelah kita ngobrol itu anak kecil itu pelukan sama Ilham. Nah terus anak yang Prancis tadi itu gini-gini, saya tanya sama bapaknya, what is he doing? He is going to give a gift gitu ya. Mau ngasih hadiah sama Ilham. Yang 10.000 tadi dikasihkan Ilham. Wong Prancis kayak wong Indonesia 10.000, kayak wong Indonesia 10.000. Lah bapak ini terus aku piye gitu ya. Tak rogoh dompetku ono 100, tak kayak ngon Prancis ya berarti 90 ya. Itulah indahnya persaudaraan di Masjid Nabawi. Masih ingat ya Ilham ya? Pelukan sama emas itu ya, Prancis itu ya. Kemudian kalau yang bawah itu ceritanya piye kok jur blangkonan. Jadi gini teman-teman sekalian ya, itu eksotisme ya. Jadi saya ingin memberikan pesan secara simbolis bahwa ketakwaan itu libasut taqwa. Baju takwa itu adalah ketakwaan ya. Bukan merupakan simbol kain dengan gaya jahitan. Jadi jangan keliru bahwa kalau orang pakai baju koko seperti Ustadz Farudin yang juga disebut ini baju takwa gitu ya, itu tidak menandakan suatu derajat tertentu dari ketakwaan dibandingkan dengan kalau yang pakai jas seperti saya atau pakai blangkon seperti yang tadi Surjan ya, pakai baju lurik dan blangkon seperti tadi yang ditunjukkan di layar tadi. Di Masjid Nabawi sengaja saya pakai jarik sama pakai baju lurik sama pakai baju blangkon. Tujuannya apa? Saya ingin memberi pelajaran pada diri saya sendiri. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini kita anggap bahwa beliau ini
hidup seperti kita, seperti sekarang. Ketika saya sowan, saya ingin sowan beliau sebagai seorang muslim, umat beliau, dan ditakdirkan sebagai Jawa. Nah, identitas kejawaan saya tidak saya lepas. Apakah ada efek terhadap diri saya? Ada. Saya lebih hikmat. Nah, wong Jawa tetap unggah-ungguh terasa lebih Jawa. Dan yang istimewa, waktu saya pakai koko, pakai peci itu jamaah haji Indonesia yang lain tuh ketemu ya senyum aja. Tapi begitu saya pakai belangkon tuh dikerubuti orang. Saya nih saking mudi Pak Jogja gitu. Untung rata jawab Solo gitu ya. Saking Semarang ada jamaah itu yang nyetop saya. Wah, sih tak foto sih. Wah, aku seneng karo pakaian sampeyan iki. Saya tanya jenengan pundi? Kula Kalimantan Timur tapi asli Gunung Kidul. Wah, apik ngene iki. Nggih, sae ngeten iki. Blangkon itu. Dan itu juga jangan keliru, blangkon itu libasut taqwa ala Keraton Solo. Itu blangkonnya itu ada lipetannya 17, itu perlambang 17 rakaat. Di situ juga ada simbol nih, benik-beniknya itu ada yang sini 3, yang sini 6 itu rukun iman, yang sini itu iman, Islam, ihsan, itu ada simbol-simbolnya juga gitu. Jadi ojo keliru kalau di Masjid Nabawi ono blangkonan iki bukan dalang kesasar. Bukan, dia sedang mengemban misi menyatukan umat Islam. Sebagaimana halnya teman-teman di sini di At-Taqwa, aku rapati gumun karo jenengan nganggo gamis, rapati gumun apa? Ya memang itu sunnah Rasulullah. Tapi bukan berarti kalau jenengan ra nganggo gamis terus ndak sunnah. Sunnah Rasulullah tidak hanya gamis. Apal Al-Qur'an itu sunnah Rasulullah. Jihad fisabilillah itu sunnah Rasulullah. Sehingga peci ki ono sing peci hitam, peci songkok Indonesia monggo, ada yang Turkmenistan gaya monggo, ada yang putih. Nek putih ki rada aneh ya. Putih ki banyak dipakai orang Saudi, tetapi sebenarnya itu kalau yang di sana made in-nya tetap China gitu ya. Saya sendiri juga tidak di foto itu pernah pakai kudung ala Saudi itu. Saya sengaja membawa beberapa kostum, beda hari beda kostum ya. Lah itu ketika saya pakai, orang Saudi asli juga ngasih apresiasi, dicegat juga, terus dibenek-benek gitu. Terus ditanya juga, hal anta Saudi? Kamu orang Saudi? Tak jawab Banyol sekalian, ana Saudi. Saya Saudi, Muhammad bin Salman. Saya guyon gitulah. Lah itu menjadi pengerat pergaulan gitu ya. Jadi yang harus dijadikan patokan adalah perintah Allah Ta'ala ketika kita menuju ke masjid itu pakailah pakaian yang bagus, yang terbagus ya. Bagus itu tidak hanya terbatas mode dan jahitan, tetapi menutup aurat dengan sempurna. Sedangkan yang tadi saya sebutkan memakai gamis, karena Rasulullah ada riwayat memakai gamis, memakai imamah, itu juga mengikuti Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga memakai gamis ini yang di atas mata kaki, itu juga sama. Kita mengikuti Rasulullah. Hari ini saya pakai sarung. Ini sarung itu budaya mana coba? Melayu kan? Jenengan pakai celana panjang itu budaya mana? Eropa. Jal iki piye Jal? Ngisore Eropa, dhuwure Cina lho. Iker-iker ngadeg iki kan Cina. Coba kira iki pecine NKRI. Wis sudahlah, harga mati wis. Jadi teman-teman sekalian, terutama generasi adik-adik saya ya di IMM dan juga semua generasi muda muslim ini hendaklah open minded. Jadi terbuka gitu. Perihal pakaian kita jangan kotak-kotakan orang tentang pakaiannya, tapi justru apresiatif ya, appreciate gitu. Jadi kalau suatu hari kok ada orang blangkonan sholat di At-Taqwa, aja diusir. Oh, blangkonan mendalang apa piye? Itu delokno foto ini Nabawi aku blangkonan. Gitu ya. Nek khotib blangkonan kira-kira pripun Ustaz? Diomong-omong. Ya jane ora apa-apa gitu ya, jane ora apa-apa gitu ya. Jadi kita ini harus terbuka dalam hal seperti itu. Ya. Matur. Jadi umroh itu ternyata tidak hanya ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah. Ibadah sosialnya sangat banyak. Jadi bisa bersilaturahim, ta'arufu dengan saudara-saudara kita yang lain, termasuk juga masalah tadi pakaiannya. Jadi
tidak sebatas ibadah yang berhubungan dengan Allah, tapi ibadah sosial juga. Baik, ada pertanyaan Mas di Zoom? Ya, bisa dibacakan. Ya, baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah Zoom, Bapak Bambang Subali. Pertanyaan yang pertama, pengalaman jika membawa keluarga agar tidak saling berbantah-bantahan bagaimana, Ustaz? Kemudian yang kedua, bisa diberi gambaran tentang Taif. Terima kasih. Potensi untuk bantah-bantahan itu tinggi ya, karena kita capek, kemudian punya kehendak masing-masing. Tapi kalau tentang keluarga, jadi umroh bersama keluarga itu harus diperjelas. Keluarga inti itu kan ada bapak, ibu, ada anak. Jadi itu hierarkinya jelas bahwa bosnya itu bapaknya. Kalau bapak sudah perintah A, yang lainnya A, wis rumusi. Manut ya. Manut. Kalau sudah manut gitu tidak ada bantah-bantahan. Tapi bapaknya juga tidak boleh sewenang-wenang. Kenapa? Karena keadaan fisik itu berubah-ubah. Ya. Kebetulan saya kemarin umroh dengan keluarga besar saya. Ya. Jadi saya keluarga intinya 4 berangkat semua. Ya, saya, istri saya, Ilham sama Nabila, berarti 4. Ibu mertua saya, bapak mertua saya sama adik ipar berarti 7. Itu dalam 2 kamar yang terpisah. Nah, saya di kamar keluarga saya tadi, saya sudah perintah A, maka semuanya harus A. Tapi saya tidak boleh sewenang-wenang. Contohnya begini, ketika sudah sampai Mekah, kan pengen segera kita selesai tawaf sa'i untuk umroh kita, pengen segera untuk tawaf sunnah ya bersama keluarga ini. Tapi keadaan fisiknya belum memungkinkan, maka saya mendahului dulu, tidak apa-apa, sambil nunggu ibunya Ilham siap. Begitu sudah siap langsung berangkat gitu lah. Itu contoh. Jadi kita bijak gitu. Tapi dalam hal ini kita harus ingat jangan berbantah-bantahan, terutama ketika masih ikhram ya, karena itu termasuk larangan. Jidal namanya. Jidal itu tidak diperkenankan ketika ikhram. Jadi dawe bapak ya, dawe kepala keluarga ini harus benar-benar dituhuni, ditaati. Yang lainnya ojo ngeyel gitu. Kalau misalnya kok yang lainnya itu usul, istrinya atau anaknya usul, itu karena saya yakin pertimbangan kebaikan, bukan karena ngeyel gitu. Nah, contohnya misalnya penyegeraan untuk berangkat ya. Kita misalnya di hotel dapat di lantai 20 gitu. Harus ke lobby kan hanya untuk naik liftnya aja ada waktu gitu. Nah itu biasanya yang nyusu-nyusu kan bapaknya itu. Ayo gitu. Itu dalam rangka biar tidak telat. Jadi dalam hal ini yang ibu-ibu tetap harus taat kepada bapaknya, anak-anaknya taat kepada bapaknya, maka insya Allah amir perjalanan itu kalau ditaati akan jadi barokahnya perjalanan gitu. Jadi tidak min ashabil ngeyelin tadi ya, tukang ngeyel. Alhamdulillah kemarin saya diberikan hadiah istimewa juga oleh Biro ya, karena sudah sukses umrohnya, kemudian diberikan kesempatan untuk ziarah ke kota Taif. Kota Taif adalah kota bersejarah dalam sejarah Islam, di mana Nabi dulu ketika mendapatkan penentangan yang begitu keras dari kafir Quraisy, kemudian berhijrah ke kota Taif. Dibaca di buku kayaknya itu cuma tempat sebelah Mekah. Dilakoni itu 83 kilo. Dan Nabi dulu jalan kaki 83 kilo. Kita ziarah ke situ, berangkatnya jam 8 pagi, pulang lagi sampai ke Mekah sudah menjelang maghrib. Suasana kota Taif memang ajaib karena itu dataran tinggi di Saudi Arabia, udaranya sesejuk Bandungan, banyak tanam-tanaman, dan di situ ada 2 petilasan Rasulullah yang terpenting, yaitu Masjid Adas, di mana dulu Rasulullah ketika sehabis dilempari orang-orang Taif berdarah-darah itu istirahat di situ. Kemudian di situ Rasulullah diberikan bantuan, yaitu buah anggur, yang dimana buah anggur itu Rasulullah ambil sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seorang budak yang namanya Adas ini kaget, belum pernah mendengar perkataan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya beriman dan berislam, maka diabadikan namanya Masjid Adas sampai sekarang. Ada juga tempat di mana Rasulullah itu menyandarkan sikunya ketika kelelahan di Taif ini, dan mukjizat Allah terjadi, batu di mana tempat Rasulullah bersandar itu menjadi membekas, ada sikunya Rasulullah sampai sekarang. Diabadikan sekarang namanya Masjid Qu.
Ku itu artinya siku. Nah, di samping itu dua tempat bersejarah itu kita juga mengagumi panorama Taif sebagai sebuah landscape yang istimewa. Ingatasi di Saudi Arabia yang gersang, tapi itu adalah tempat yang hijau. Kemudian dapat julukan sekarang tuh Taif itu namanya adalah Qaryatul Muluk. Ya, itu kampungnya para penguasa karena di situ banyak istana-istana miliknya para pembesar-pembesar Saudi. Kita hanya bisa memandangi saja, tidak bisa mampir gitu ya. Kalau mau mampir harus saudaraan dulu sama Muhammad bin Salman gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian diakhiri dengan belanja, selalu belanja ya. Jamaah Indonesia itu selalu belanja belanja buah segar dan juga kuliner khas sana ini ya. Nasi bukhori, nasi mandi, nasi pokoknya yang nasi-nasi Arab itu. Jadi sangat istimewa. Itu konon itu kalau jamaah haji plus itu kalau mau mengadakan tur itu ongkosnya $200 itu rata-rata. Kalau ke Taif. Kemarin dengan izin Allah dan melalui bantuan dari kantor pusat kami itu cuma 100 real saja, itu pun digratisi 50 real. Berarti cuma bayar 50 real. Itu pun yang jamaah majelis taklim saya yang bayari gitu ya. Jadi 0 real. Itu Mas Neni kok ngekek itu. Beliau juga ikut berangkat nih kameramennya ya, Masya Allah. Oh iya, jadi kameramen bisa umroh loh. Oh, jangan keliru. Gratis ya? Yang bayar, tapi yang bayari yang punya kamera gitu loh gitu. Mas Neni pawitan jadi kameramen bisa umroh gitu. Sudah memproduksi 36 video sampai hari ini. Itu ya. Jadi yang mau tindak ke Taif besok kalau umroh ngeyel sidik sama bironya Taif. Tapi biasanya bironya juga mempertimbangkan keadaan jamaah. Kalau jamaahnya fit, oke, itu kan langsung panggilkan bis langsung berangkat. Karena city tour Taif itu sehari. Kalau city tour Madinah ke Uhud, kemudian ke Masjid Kiblatain, Masjid Kuba itu setengah hari. Tapi kalau sudah ke Taif perlu waktu 1 hari. Itu, insya Allah. Nah, kayaknya panjenengan juga pengen ke Taif ya? Insya Allah. Terima kasih Satri. Jadi semakin menarik ya, selain ibadah kepada Allah juga bisa tadi mengenang atau napaktilas bagaimana dulu perjuangan Rasulullah SAW. Kita ingat di Taif itu dulu ingatnya kan Rasulullah SAW dilempari batu, tapi sekarang di sana menjadi bumi yang makmur, yang indah gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan jamaah pengajian Ahad pagi ini bisa bersama-sama nanti ziarah ke Mekah, ke Madinah, melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Syukur bisa bersama-sama gitu. Kita pikniknya ke Taif ya. Kalau hari ini kita merencanakan piknik ke Muktamar gitu, insya Allah suatu saat mudah-mudahan bisa bersama-sama ziarah ke Makkah, Madinah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah, ini sudah jam 7:30. Tampaknya tidak bijaksana kalau kita terlalu berlama-lama. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ada titipan-titipan juga gitu. Tapi mungkin kesempatan yang lain yang nanti kita bisa lebih banyak menggali tentang seputar ibadah umroh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita akhiri pengajian Ahad pagi pada kesempatan hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, infak pengajian Ahad pagi hari ini 6 November alhamdulillah terkumpul sebanyak Rp798.000. Mudah-mudahan ini jadi modal awal untuk umroh bareng Mas Arif. Masyaallah. Amin. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah berinfak. Mudah-mudahan Allah membalasnya, menggantinya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami informasikan kembali bahwa Lazismu ini sudah menghadirkan Al-Quran Custom ya, dari Lazismu. Dipersilakan pada Bapak Ibu jamaah untuk membeli, baik bisa digunakan untuk sendiri, untuk keluarga, maupun menghadiahkannya kepada jamaah yang lain, pada saudara-saudaranya. Cukup dengan Rp135.000, sudah 30 juz, tidak kurang satu ayat pun, satu huruf pun ya. Cetakannya bagus, ada tulisan Lazismunya, sehingga selalu ingat untuk memberi untuk negeri, selalu ingat untuk bersedekah, selalu ingat untuk berzakat ya.
Rp135.000 dapat 30 juz ya. Kemudian pengajian ahad pagi selanjutnya insya Allah tanggal 13 November 2022 kita laksanakan di Masjid At-Taqwa Patemon. Sebagai pembicara adalah Ustadz Ihsan Intizam LCMAG, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Jadi pengajian Pramuktamar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gunung Pati 2 bersama sekali lagi Ustadz Ihsan Intizam LCMAG, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama menghadiri pengajian ahad pagi selanjutnya di Masjid At-Taqwa Patemon. Dan mohon juga untuk membantu menyebarkan informasi ini sehingga pengajian ahad pagi berikutnya akan lebih banyak yang hadir. Kemudian berikutnya bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar rombongan penggembira Muktamar Muhammadiyah PCM Gunung Pati 2 bisa membayar biaya tersebut kepada Bendahara Imawan atas nama Mas Naufal ya, atau transfer ke rekening BSI nomor 7708908977 atas nama Lasismu KL Gunung Pati 2. Selanjutnya bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin berinfak untuk membantu pendanaan rombongan penggembira muktamar bisa menghubungi bendahara atau juga transfer ke rekening yang ada di layar ya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pengajian ahad pagi pada kesempatan kali ini apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rohani ada manfaatnya dan menambah semangat kita untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Kami sampaikan terima kasih Ustadz Rohani atas paparannya yang luar biasa, menyemangati kita, dan mudah-mudahan kami mohon doanya juga. Ini masih hangat ya 1 minggu, jadi kita tutup dengan doa dari Ustadz Rohani. Selipkan doa agar kita bisa bersama-sama umroh, haji, dan berkumpul di surganya Allah SWT. Monggo Ustaz. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian pagi rahimakumullah, sebelum kita berdoa tadi, karena cerita yang terakhir tadi tentang Taif ya, jangan lupa bahwa Nabi setelah dilempari itu berdarah-darah, kemudian ketemu malaikat pun ikut gemes, mengatakan ya Rasulullah, begitu nistanya orang Taif, kalau engkau mengizinkan niscaya 2 gunung yang ada di Taif ini saya jatuhkan kepada mereka akan binasa. Nabi mengatakan jangan dilakukan karena sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Aku berdoa semoga suatu hari nanti anak cucunya orang Taif ini akan menjadi orang mukmin. Sampai hari ini kita menyaksikan semua orang Taif tanpa kecuali adalah orang Islam. Dan tanahnya subur ini berkah barokahnya doanya Rasulullah SAW. Pesannya apa? Monggo sareng-sareng lembutkan hati, mulai sekarang welas asih dengan sesama saudara muslim. Jadi kita semuanya ini ngomong umat, ngelelo-lelo umat ki senenge apa disenengke, biar semua dakwah ini menggembirakan. Termasuk tadi gerakan untuk ke muktamar itu juga menggembirakan. Monggo sareng-sareng berdoa bersama-sama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidana wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالخيرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في شكرة الموتنا ونجاة من النار والعفو عند الحساب.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka wa hawwin alaina wal hadirina fi hadzal majlis li ada'il haji wal umrati wa li ziyaratil makatil munawwarat matkatil mukarramati wa madinatil munawwarati wa li ziyarati masjidin nabi bin bi'aunika wa fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kekuasaanmu ya Allah, berikanlah kepada semua hadirin di majlis ini kemampuan dan kesempatan istitoah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, untuk menziarahi Baitullah, untuk menziarahi masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Ustadz Rohani atas ilmunya yang luar biasa pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu jamaah yang mengikuti pengajian ini live di Masjid At-Taqwa Patemon maupun yang di Zoom, YouTube, yang Kuat TV. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku moderator yang membersama Ustadz Rohani pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan ya. Pemberangkatan umroh paling cepat kapan? 22 Desember. Ya, 22 Desember. Ya. Ada umroh 22 Desember, umroh liburan berarti ya? Umroh libur sekolah. Ya. Dipersilakan untuk Japri saya untuk arahan lanjutannya. Matur nuwun. Ya. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih pada jamaah yang ada di Zoom. Monggo, Mas. Bisa Pak Mas Subhi. Oke, ini ada